kami mengucap syukur senantiasa sebab Engkau baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setiamu di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang
beribadah bersama-sama, baik di onsite maupun online. Kami mau lebih lagi dan mengenal lewat situasi, lewat keadaan, bahkan cuaca yang kritis ini ya Tuhan. Kami tahu Engkau sedang membentuk stamina kami. Amin ya Tuhan. Yang menjadi orang-orang yang kuat dan perkasa di bumi. Dan Tuhan akan membawa terus kami naik dan tidak pernah turun. Amin. Biarlah kami mengarahkan mata dan hati kami kepadamu. Dan kami tahu di tempat Tuhan berada, kami pun akan berada. Akan terus naik dan tidak pernah turun. Kami menghalalkan setiap tantangan, setiap intervensi kerajaan gelap, bahkan segala bentuk intimidasi. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan karuniakan roh hikmat, karuniakan pengertian dan wahyu bagi kami. Kami dedikasikan hidup kami sepanjang hari ini, sepanjang minggu ini, bahkan sepanjang bulan dan tahun ini kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan kami berdoa. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk, saudara. Haleluya. Saya ucapkan shalom. Ya, baik. Mungkin ada yang di Zoom dan yang membedakan ini ibadah ini sebenarnya semangat, saudara. Seringkali kan yang online ini bisa lebih semangat daripada yang onsite. Tapi sebaliknya yang online ini juga tidak semangat, ya. Kenapa? Karena seringkali memiliki sifat menyepelekan. Alah, karena di shoot ya ibadah pakai celana pendek juga nggak apa-apa, belum mandi nggak apa-apa, semua serba kompromi. Ya. Karena Tuhan itu mencari orang-orang yang bersungguh hati. Nah, ini penting. Ibadah ini kan kata kuncinya apa? Bersungguh hati. Karena survei, saudara, di dalam yang dilakukan oleh Barna, lembaga survei dari Josh Barna, itu mengatakan bahwa, saya tak perlihatkan ya saudara survei. Hari-hari ini ada yang tidak berubah, tapi juga ada yang perubahan, saudara, dengan dengan ibadah ini, dengan situasi seperti ini. Di dalam survei ini dilakukan di bulan Juli, yaitu 1 tahun yang lalu, di tahun 2020, ketika COVID mulai, saudara. Tapi ini di Amerika ini sudah, waktu itu sedang gawat-gawatnya dan sekarang sudah turun. Dan ini ternyata juga survei ini mewakili ke seluruh belahan dunia. Ya, ketika ibadah dilakukan secara online, ini yang disurvei, 35% jemaat tetap di gereja asal. Jadi yang ngikutin ibadah ini hanya 35%. Banyak kan pengen malah juga ada ibadah, ya, atau jalan-jalan kemana ibadahnya. Yang 14% pindah gereja. Kita ngalami juga kan. 8% berganti gereja setiap minggu, setiap bulan. Jadi kesempatan jalan-jalan karena online ya. Ya ini orang-orang kota yang nggak gaptek ya. Kadang-kadang justru orang-orang luar pulau itu malah kadang nggak gaptek. Tapi yang di Magelang ini banyak yang gaptek, saudara. Yang 32% tidak bergereja lagi. Nah ini golongan mana, saudara? Ada orang yang nggak bergereja lagi. Dia harus, alasannya ada aja, saudara, ya kan? Firman Tuhan katakan bahwa orang-orang berdalih ini kan tidak akan masuk kerajaan surga. Dan ini sebenarnya hari di mana akhir zaman yang dikatakan Tuhan itu sedang terjadi. Namun ada yang tidak berubah. Nah ini, ada yang berubah, ada yang tidak berubah. Kehadiran gereja masih sangat diperlukan karena terbukti
68% jemaat membutuhkan doa dan dukungan secara emosional. 68%. Ya. Karena walaupun sudah nggak bergereja pun minta dukungan doa. Bahkan saya juga banyak yang minta dukungan doa dari luar-luar. Ya, saudara. Jadi kebutuhan ini ternyata apa saudara masih sangat diperlukan. Saya pun juga begitu, ada kalau waktu sehat saudara lupa saya, tapi ketika sakit kena COVID gitu, satu hari bisa nelpon saya 2 kali saudara. Ya, minta dukungan doa. Kemudian 44% membutuhkan pesan pengharapan dari firman yang disampaikan. Dan 35% memerlukan hubungan dengan komunitas saudara seiman. Jadi yang orang-orang yang proaktif itu 35% aja. Entah itu DFA ya, entah itu yang datang ke gereja, itu hanya 35%. Dan saya berharap yang hadir ini semua golongan 35%. Amin. Bukan, ya kan? Karena gereja ini juga susah hari-hari ini saudara. Makanya gereja yang memperlakukan member card itu lebih gampang mengatakan tidak, saudara. Karena ketika ada seseorang itu meninggal dunia dan kena COVID, kan seorang gembala ini kan membuat pilihan. Pilihan pertama itu melayani dengan datang, prokes. Tapi konsekuensinya dia akan ditinggalkan yang hidup, yang masih hidup. Kenapa? Karena tidak mungkin mau pulang dari sana terus didoakan, tidak mau kan? Wah, Pak Bambang kemarin barusan melayani. Kita nggak gereja aja, nanti takut-takut. Nah ini saudara. Nah ini mesti buat pilihan. Mau kita itu mengatakan tidak, itu juga ada konsekuensinya, saudara. Makanya seringkali gembala-gembala ini memilih orang yang hidup. Saya juga dari dulu selalu memilih orang yang hidup. Karena saya dapatkan ya ketika Daud itu nangis ya, ketika ada Absalom meninggal. Yoab kan berkata, kami yang masih hidup itu bukankah lebih berharga daripada yang sudah mati. Wah dulu kalau ada jemaat keluar, waduh saya nangis dulu. Saya kunjungi lagi dan sekarang enggak. Kenapa? Orang yang tinggal yang masih hidup itu buat saya lebih berharga. Nah ini, saya dapat kisahnya Daud itu. Akhirnya Daud juga berhenti berpuasa, berhenti berurap. Nah ini sudah. Jadi saya kan ini kadang-kadang keputusan itu tergantung juga jam terbangnya seseorang. Makanya hari ini saudara, kita akan belajar dengan topik Yesus gembala yang baik. Karena gembala yang baik ini akan membawa kita itu ngerti, bisa membuat pilihan-pilihan yang tepat. Kita buka dulu ya di dalam Roma pasal yang ke-12 ayat yang pertama dan kedua. Di situ dikatakan, karena itu saudara-saudara demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah, itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Ibadah itu kalau benar membawa kita ini ngalami pembaharuan akan hidup, sehingga kita memiliki parameter tandanya bisa membuat keputusan, bisa membuat pilihan yang benar. A atau B, ya kan begitu. B atau S.
Makanya kan seringkali kalau saudara mengikuti survei itu memberikan nilai ya A, B, C, D. Jadi kita lihat pilihan ini tidak mudah, saudara. Hidup ini pilihan, saudara. Hidup ini membuat keputusan-keputusan dan itu gak mudah. Karena hari-hari ini kan banyak orang yang imannya digoncang karena gak ngerti. Banyak orang ikuti pernyataan-pernyataan orang lain. Ya. Karena di sini dikatakan ibadah ini membawa kita mengalami metanoia, itu pembaharuan akal budi, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah. Jadi manakah kehendak Allah, manakah kehendak dunia, membedakan apa yang baik, kriteria poin pertama, apa yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna, bisa membedakan. Nah ini saudara bisa membedakan. Makanya saudara, kita akan melihat di dalam Yohanes pasal yang ke-10. Kita akan lihat orang ini ya saudara, kalau ibadahnya benar ya, dengan Tuhan itu sekilas saja tahu ini benar, ini salah, ini palsu, ini asli. Kenapa? Ada relationship. Bu Marta itu kan tidak biasa ngitung duit ya, dikasih uang palsu tahu. Kalau nggak tahu percuma gitu. Kadang kena juga. Loh, padahal tiap hari pegang uang bisa kena loh. Kita perhatikan sudah ayat 1 sampai dengan ayat yang 5 ya. Gembala yang baik, aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Untuk dia penjaga membuka pintu dan domba-domba mendengarkan suaranya. Dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Jika semua dombanya telah dibawa keluar, ia berjalan di depan mereka dan domba-domba itu mengikuti dia, karena mereka mengenal suaranya. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti, malah mereka lari daripadanya, karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal. Kita akan belajar 3 hal. Yang pertama ayat 1 dan 2. Saudara perhatikan begini. Ini tanda gembala. Itu ketika masuk ke kandang domba itu lewat pintu. Bukan lewat memanjat tembok seperti seorang pencuri atau seorang perampok. Hari-hari ini saudara, iblis bisa masuk melalui media saudara. Ya, lewat Facebook bisa, pemberitaan grup WA bisa, memakai orang ini bisa. Dia memanjat tembok. Karena apa? Akses kita secara jasmaniah itu adalah telinga dan mata. Kita dengan mata yang melihat bisa membaca, masuk ke dalam jiwa kita, pikiran, kehendak kita, perasaan. Kemudian masuk melalui suara ya, baik via video, YouTube dan sebagainya. Masuk lewat telinga kita, bisa mempengaruhi jiwa kita. Karena apa? Sasaran iblis itu adalah jiwa kita. Ketika jiwa kita ini gonjang-ganjing, rapuh dan sebagainya, roh kita juga bisa terseret, saudara. Kita bisa membuat keputusan yang salah. Makanya, tetapi saudara, gembala domba, ya seperti ini ada 3 pribadi, domba, penjaga, dan gembala. Gembalanya Tuhan Yesus.
Makanya dia seringkali berbicara kepada murid-muridnya itu to the point. Tidak dengan perumpamaan, tetapi dengan orang lain itu dengan perumpamaan. Jadi Yesus to the point aja. Negur Petrus, anak iblis kamu keluar. Keluar. Dia ngomong sama Petrus, anak iblis kamu keluar. Karena Tuhan Yesus melihat di dalam diri Petrus, bukan Petrus ini anak iblis. Itu saudara. Tapi to the point. Dia melalui pintu. Tidak pakai cara memanjat, pakai cara melingkar dan sebagainya. Ya. Kemudian dengan tipu-tipu enggak. Ya. To the point. Nah, hari-hari ini sedang terjadi, saudara. Hari-hari ini kita sedang melihat makanya perlu kita mengantisipasi dengan media kita. Karena kita, makanya disebut kanal ya, saudara. Kita ini bisa hari-hari ini terbuka belajar dengan banyak area, saudara. Kapanpun, situasi apapun. Saya sedang belajar sejarah Jawa, saudara. Maka saya dengerin cerita berdirinya kerajaan Demak, saudara. Runtuhnya kerajaan Majapahit. Karena saya sedang mengimani tentang sebuah perubahan cara. Bagaimana Hindu Buddha yang menjadi raksasa di tanah Jawa ini beralih kepada Islam. Dan ternyata tidak juga bisa 100%. Dan ini masa di mana peradaban ini sedang berkembang, sedang berubah. Sedang terjadi perubahan zaman. Orang sudah tidak bisa lagi ditutup, dilarang-larang. Karena apa? Media itu sudah masuk ke ranah pribadi orang-orang. Semua orang yang pegang HP itu bisa mengakses berita kapanpun. Dan kita lihat banyak orang bertobat bukan karena diinjili, tapi karena media, sudah. Tapi banyak orang tersesat juga karena media. Orang rohaninya bertumbuh juga media. Orang rohaninya hancur juga media. Jadi kita harus waspada dengan media kita. Karena apa? Tetapi pintu masuknya itu nggak berubah. Mata dan telinga kita. Untuk masuk menjadi jendela jiwa. Kita itu mata dan telinga kita. Makanya kita ini harus mengendalikan jari kita. Dan saya punya beberapa grup WA ya. Mungkin kira-kira ada. Saya adminnya sudah. Bukan saya pengikut. Mungkin ada 30-an sudah. Saya ketika ngecek aja berita-berita yang masuk, kalau ini menyesatkan orang ini saya tegur pribadi, kemudian kalau nggak mau keluar, nggak mau berhenti, stop ya. Saya suruh dia keluar. Kalau nggak keluar masih posting, tak keluarin langsung. Gitu. Nah, pernah ada orang komplain, orang lain, kenapa dikeluarin Pak? Itu hak saya. Ini grup saya gitu. Kenapa? Saya harus menyelamatkan orang-orang yang di dalam kapal itu. Makanya saudara, pintu yang ini. Makanya kita kan perlu berjaga-jaga. Saya ini kan posisinya penjaga domba. Tuhan Yesus gembala domba. Nah, seringkali saudara, ini sulit sekali membedakan ini domba, ini kambing. Atau ini serigala berbulu domba. Ya kan? Kalau jelas-jelas serigala ya sudah dipotong lehernya saja. Tapi ini serigala yang berbulu domba. Sehingga WA ke temannya menghasut lewat video penyesatan. Ke grup jemaat,
Ini kan serigala berbulu domba, saudara. Makanya sebagai penjaga saya sekarang sedang menggunakan tongkat besi, gada besi, tak keprok nanti, gitu. Agak apa? Ya kan tidak mungkin saya kasus nanti, saudara kan? Keprok bener, saudara. Artinya teguran nyata itu lebih baik daripada kasih tersembunyi. Tapi kalau udah ngeyel, Paulus ngomong serahkan kepada iblis. Nah, mari kita lihat, saudara, poin yang kedua. Ini kita bisa memahami ya. Yang pertama tadi. Yang kedua, kata kuncinya adalah domba itu mendengarkan suara gembala. Penjaga itu membuka pintu. Karena di sini dikatakan untuk dia, maksudnya untuk gembala. Penjaga membuka pintu dan domba-domba mendengarkan suaranya. Dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Jadi sekarang, saudara, seringkali ada penjaga yang lebih berkuasa dari gembalanya. Sehingga apa? Yesus mau masuk gereja pun susah. Majelisnya banyak. Semua harus lapor majelis. Yesus mau masuk pun lapor majelis. Dari dulu kami kan selalu welcome. Ada acara KKR ya silahkan ikut. Semua welcome. Acara kota welcome. Karena hanya masalah KKR nih. Seringkali kan kita hanya rapat berapa kali aja sudah jalan. Tidak berkali-kali sudah. Kenapa? Tuhan mau melawat saja susah. Sudah. Ini gembala mau datang penjaga pintunya malah. Kamu lawan atau kawan? Karena penjaga yang tidak kenal gembala. Karena hari-hari ini pengenalan ini kan penting sekali. Mengenal. Karena apa, saudara? Jadi berbicara tentang ya penjaga dan gembala dan domba yang mengenal gembala ini penting sekali. Karena kata kuncinya itu mendengar suaranya. Kalau penjaga tidak mendengar suaranya, kemudian domba mendengar suara, domba ribut. Makanya seringkali, saudara, konflik ini kan hanya masalahnya di mana? Mendengar enggak? Ya ini. Karena domba-domba itu bisa tidak mendengar suara gembalanya. Karena apa? Ada lalat hijau yang masuk telinga. Sehingga domba itu kacau, saudara. Jadi dengarkan penjaganya ngomong, ya wow, ribut. Karena telinganya kemasukan lalat. Saudara. Makanya kan domba itu perlu diminyaki telinganya. Setiap bulan ada pengurapan. Itu salah satu usaha seorang penjaga. Supaya dombanya ini tidak kemasukan lalat, saudara. Kemasukan lalat. Karena ada domba-domba ini nggak bisa dengar itu kalau sudah kemasukan roh amor. Jatuh cinta. Masukkan roh najis itu, apa? Perjinahan itu. Susah sekali nasihati. Nabrak sana, nabrak sini. Cari pembenaran sana, cari pembenaran sini. Apalagi kalau cinta sejenis, wah susah lagi. Saudara. Karena apa? Ini spiritnya apa? Perjinahan. Sudah mengeraskan hati. Kemasukan lalat hijau di telinga. Makanya zaman dulu ya, ada cerita yang namanya Joko Tingkir dan Kebo Marjuet. Jadi saya lihat ceritanya kan itu sejak zaman kelas 2 SD. Kan cerita Joko Tingkir itu saya diajari guru bahasa Jawa itu saya SD. Hebatnya Joko Tingkir mengalahkan buaya, mengalahkan kerbau gila misalnya. Ternyata kerbonya itu sama dia itu sengaja dimasukin apa? Dimasukin ini apa tanah lempung,
dikasih mantra, masukkan sini, saudara. Ngamuk sana, ngamuk sini. Nah, banyak orang kalau kena spirit, ya tadi, spirit amor, saudara. Dan saya sampai hari ini, saudara, saya belum bisa mengatasi, nasihatin orang yang kena spirit amor. Sampai hari ini. Makanya orang kalau sedang jatuh cinta, tai kucing aja rasa, itu kan gila, saudara. Gila. Yang kedua, kalau sudah kena roh apa? Spirit apa? Mamon. Orang kalau sudah hidupnya itu diatur oleh uang, semua uang, dia usah ngejar, dikasih tahu tetap aja. Tapi kalau sudah masuk ICU, baru menyerah. Nasihat itu susah. Minggu ini padahal firman Tuhan berkata apa? Kuduskanlah hari Sabat. Ini kan gembala yang bilang. Tapi kalau orang sudah kerasukan roh mamon, saudara, wah, sudah perlu dengar suara gembalanya, penjaganya mau ngomong apapun dia tidak mau ikuti. Ini namanya domba yang sudah kemasukan roh mamon. Bahkan sampai gilanya, kepala diganti kaki, kaki ganti kepala, saudara. Bahkan dia banting tulangnya dibanting-banting. Ini kan domba yang udah gila, saudara. Karena udah kerasukan roh mamon. Maka Tuhan Yesus sendiri juga menyerah kalau udah belum. Karena yang bisa yang bisa menghalangi kasih kita kepada Tuhan Yesus berkata hanya mamon. Roh amor dan mamon ini membuat orang bisa gila, saudara. Tapi kalau orang gila mau diapain, saudara? Sekarang kan tidak ada orang penyakit rumah sakit jiwa itu ditanya ini kenapa? Oh, ini gila. Kan tidak boleh, saudara. Dibilang mengalami gangguan jiwa. Berarti orang-orang yang kena kerasukan itu bisa mengalami gangguan jiwa. Itu maksudnya bahasa yang diperhalus, saudara. Tapi sebenarnya dampaknya sama saja. Makanya pentingnya ini pengenalan, saudara ya. Pengenalan. Karena orang bisa kenal dengan Tuhan. Bisa dengar suara, itu karena pengenalan. Orang itu bisa kenal, baru ada pengakuan. Kayak Tuhan Yesus waktu dibaptis kan ada pengakuan. Inilah anakku yang kukasihi. Kita juga sama. Bahkan Tuhan Yesus sendiri terus terang. Barang siapa malu mengakui aku di depan manusia, aku juga tidak akan mengakui dia di hadapan pengakuan. Hari-hari ini, saudara, sejauh mana pengenalan saudara kepada Tuhan itu diuji melalui pengakuan saudara di dalam segala situasi. Karena domba ini ada masa di mana tidak dimasukkan kepada kandang. Tapi ada ya di Timur Tengah itu, karena kalau penggembalaan ya di Israel itu penggembalaan domba kan jauh, nyari yang berumput hijau itu di bawah jauh. Jadi karena daripada pulang nanti dombanya capek kemudian besok balik lagi, gembala itu membuat pagar untuk domba itu tidur di situ, makan di situ. Tetapi kena tapi tidak ada atapnya. Jadi domba itu mengalami yang namanya kedinginan dan sebagainya. Cuaca ekstrim. Nah, hari-hari ini cuaca ekstrim. Karena ada yang airnya masuk angin dan kena juga. Tetapi ada yang tidak. Ini diperlukan yang namanya pengakuan iman kita. Makanya imun baru kita bisa berkata amin, gitu. Karena aman, ya kan? Kalau kita ini memiliki iman yang kokoh, yang benar, saudara, kita karena firman Tuhan berkata tunduklah kepada pemerintah, ya kan?
Pemerintah mencanangkan vaksin semua. Loh, tunduk aja. Taatilah pemimpinmu. Tapi malah menentang, saudara. Bagaimana ini? Imannya di mana ini? Mau aman gimana? Hari-hari ini kita kan sedang terjadi ada pertentangan dari banyak orang satu dengan karena masalah pemerintah. Seringkali karena tidak bisa membedakan, saudara, antara tunduk dan taat. Tunduk itu mutlak, tapi ketaatan itu selama pemimpin itu benar, otoritas itu benar. Saya tadi cerita tentang ibu saya. Ibu saya ini ketika saya ini masih kecil, ya kan, yang ikut Kristen kan baru adik-adik yang kecil. Bapak saya belum. Ibu saya berangkat persekutuan. Bapak saya bilang gak usah persekutuan, tapi bapak saya berangkat aja. Ibu saya berangkat aja. Kalau berangkat nanti udah dibukain pintu, dia berangkat persekutuan. Pulang, setelah pulang tidak dibukain pintu, saya disuruh jangan dibukain, gitu. Ya saya nggak berani sama bapak saya, jangan bukain. Ibu saya tidak gedor-gedor pintu, tidak berespon salah, tidak komplain bapak saya. Dia diam aja di luar pintu sama adik-adik saya yang kecil. Adik saya mulai nangis kerengak-kerengik, saudara. Bapak saya mungkin nggak tega kan? Dia mungkin tega sama istrinya, tapi tidak tega sama anaknya, saudara. Akhirnya saya disuruh udah tuh bukain pintu. Bukain. Saya mengerti hari ini itu yang namanya ibu saya itu tunduk sama bapak saya mutlak. Tapi dia tidak taat karena bapak saya nggak benar. Nah, seringkali banyak orang itu tidak bisa memisahkan, membedakan mana tunduk, mana taat. Kepada otoritas ini tetap harus menghormati, harus tunduk. Tapi banyak orang itu malah sama otoritas tidak menghormati, tidak tunduk. Makanya kenapa banyak orang kena kutuk? Karena masalahnya tidak paham kebenaran, saudara. Tuh ngomong, tunduk itu mutlak kepada otoritas. Tapi taat itu selama pemimpin itu benar. Bapak saya melarang dia persekutuan dengan Tuhan, bersekutu dengan saudara seiman. Ibu saya tidak mau nurut sama bapak saya. Ini, kan banyak orang salah. Tidak boleh ke gereja sama suaminya, malah nggak ke gereja. Loh, saudara, hari ini saya bisa mendapati ketika seseorang kena COVID, saudara, dan meninggal, suaminya pun tidak bisa nungguin, tidak bisa. Tak kasih tahu. Makanya pentingnya pribadi satu-satunya yang menjadi pengharapan kita ini hanya Tuhan. Itu orang yang paling dekat itu nggak bisa dampingi kita ketika banyak orang itu di ICU. Ada orang-orang di ICU tidak bisa, apalagi kena COVID sekarang. Suami istri sama-sama kena COVID aja bisa. Tidak bisa saling menguatkan, saling menghibur, tidak bisa. Pilihan ini pilihan yang benar itu hanya dimungkinkan kepada orang yang ibadah sungguh-sungguh. Maka sekalipun saudara ya, karena belum vaksin terus nggak ibadah di onsite, karena memang ibadah kan minimal 1 kali sudah vaksin. Ini kayak penerbangan hari ini, karena penerbangan di PPKM darurat. Saya juga besok ke Kalimantan. Syarat harus memenuhi vaksin minimal sekali, saya sudah 2 kali. Makanya kenapa saya berangkat ke luar pulau yang lalu kan, saya kan vaksin bulan Maret. Saya setelah vaksin kedua, saudara, bukan apa-apa. Satu, saya memproteksi diri saya. Yang kedua, supaya tidak menjadi sandungan buat orang lain. Kenapa? Saya mau doakan orang, mau menyampaikan pesan Tuhan. Kalau saya sendiri menjadi belum vaksin akan menghalangi orang untuk mendengar. Berita Injil akan terhalang. Tapi ketika mereka tahu bahwa sudah, ya sudah, nggak ada masalah. Nah ini penting ini, hari ini pengakuan iman ini.
bukan memilih takut. Dan untuk menjaga berada stay. Ya, stay ini bukan stay kemudian ya tanpa kegiatan. Stay itu artinya begini, saudara. Kita ini berada di posisi kita, berjaga-jaga, tidak turun. Artinya menjaga konsistensi kita. Bagaimana menjaga konsistensi ini penting sekali, saudara. Kenapa? Gereja ini kan dipanggil ya 3 hal: koinonia, diakonia, marturia. Konsistensi ibadah yang sungguh-sungguh. Koinonia, persekutuan itu kan salib, vertikal, horizontal. Kita ini vertikal dengan Tuhan. Mau online kah, onsite kah, tidak ada masalah. Yang menjadi masalah itu membuat saudara sungguh-sungguh atau tidak. Dan esensi ibadah ini akan sacrifice, korban. Saudara bisa datang itu pengorbanan. Menerobos kabut tebal. Kita nggak tahu di jalan ada COVID ada, tapi percaya iman Tuhan menyertai. Gitu kan? Ini saudara. Itu konsistensi. Koinonia. Kita ibadah tetap ada, hanya masalah diatur dengan protokol, sesuai dengan protokol kesehatan. Dibatasi. Ini yang hadir sudah vaksin minimal sekali. Yang tidak mau vaksin tidak boleh hadir. Yang belum vaksin tidak bisa hadir. Dan pelayan saja. Semua ngikut ke media, lewat media. Bisa by Zoom, bisa streaming besok. Tapi kan ini yang penting tidak mengurangi esensi ibadah itu, kesungguh-sungguhan hati. Kemudian diakonia. Kita sampai hari ini ya sudah 2 tahun pandemi ini. Pelayanan diakonia Gerbang Indah ya. Kita ya diakonia ke jemaat tetap konsisten. Apakah karena pandemi itu jadi alasan untuk kita tidak support beasiswa? Tuh, saudara, Tuhan sendiri sudah berkata orang-orang yang berdalih itu tidak akan masuk kerajaan surga. Justru ini kita mengerti tentang cuaca kritis, cuaca ekstrim. Seperti domba yang berada di dekat padang penggembalaan, ya, sama gembalanya tidak dibawa pulang ke kandang, tapi diizinkan untuk menghadapi cuaca ekstrim. Ini cuaca ekstrim. Tapi gembala itu akan berjaga-jaga sepanjang malam. Supaya domba-domba ini tidak termakan binatang buas. Dia akan menyalakan api, saudara. Supaya binatang buas tidak mendekat. Domba-domba memang betul ngalami cuaca ekstrim dingin, kena embun sekali. Alami. Tapi kita harus percaya dia iman. Dan saya berkali-kali sampaikan bahwa penyakit itu tidak akan membawa kepada kematian. Kalau memang dipanggil Tuhan di situasi pandemi, itu memang sudah waktunya ya. Silakan pulang. Karena apa? Orang itu bisa kapan saja. Besok, nanti, seminggu lagi, setahun lagi, mungkin 10 tahun lagi, 20 tahun lagi. Itu hak kedaulatannya Tuhan. Nah, panggilan gereja yang ketiga itu marturia. Itu misi. Misi. Karena apa, saudara? Setelah diakonia ya, diakonia ini kan koinonia, diakonia, marturia. Komitmen untuk bermisi. Ini kan misi ini kan banyak cara. Melalui media ini misi. Makanya kita mengembangkan media kita bisa dijangkau di mana. Som juga sekarang pengikutnya bukan hanya orang Magelang, bisa dari pulau-pulau lain, ada dari Sulawesi, dari Sumatera, dari Papua dan sebagainya. Itu misi. Kita bisa dengan uang kita. Makanya kan ada persembahan misi. Kenapa? Kita
konsisten mensupport ya persekutuan hamba-hamba Tuhan yang ada di garis depan, mereka yang langsung di daerah-daerah. Ada yang di Sumba ini, anak-anak Sumba, kita support ke sana. Ada yang di provinsi lain, di pulau lain. Kenapa? Kita konsisten. Konsistensi ini penting saudara untuk bermisi. Saya juga sama, setiap bulan kan saya mendedikasikan waktu saya maksimal 2 kali hari Minggu keluar misi. Entah itu di luar pulau, ya, entah di luar kota. Kalau nggak di luar pulau, kayak kalau bulan Juli ini kan ada ke Kalimantan Utara, perbatasan Malaysia. Tapi kalau enggak, saya kan mengunjungi kota-kota, membangkitkan para pendoa-pendoa, mengedukasi banyak orang. Kenapa? Itu bagian dari tanggung jawab gereja sebagai orang percaya. Itu marturium. Kalau saudara tidak bisa pergi kemana, uang saudara kasih persembahan misi. Uang saudara yang akan bicara kemana saja. Kenapa? Tuhan melihat hati. Ekspresi dari hati ini bisa, tindakan itu bisa bermacam-macam. Tindakan itu bisa dengan menggunakan uang saudara, ya, bisa dengan menggunakan properti saudara untuk misi. Kenapa? Marturium. Saya juga menjaga konsistensi ini, sama seperti pilot, saudara. Pilot ini, saudara, ketika dari waktu take off ini, kan arahnya naik. Tapi ketika pada titik tertentu ini harus terbang hanya 30.000 ya kaki, dia tidak boleh naik lebih lagi. Dia harus menjaga konsisten penerbangan itu di 30.000 kaki. Ini saudara, ini kan kita ini sedang menjaga konsistensi gitu. Saya juga sering ukur ya saudara. Ini imannya sampai enggak ada ukuran ini. Makanya kan ini sudah mulai pendaftaran beasiswa Gerbang Indah. Kan seringkali yang daftar banyak saudara, tapi saya kan harus harus melihat ya urgensinya. Dari mana? Dari kriteria. Oh, ini hamba Tuhan, betul ya. Kan mesti cek. Karena apa? Gereja ini tetap harus konsisten berada di marturia, diakonia, koinonia. Bukan urusannya koin terus, saudara. Kan banyak koin. Banyak orang Kristen itu takutnya sama koin. Ya, makanya di uang itu ya 5.000, 10.000, 20.000, 50.000, 100.000. Nggak tahu yang 75.000 dan 200.000. Itu selalu ada gambarnya wanita menari. Kenapa? Karena wanita itu mungkin ya. Kalau saya lihat di uang 100.000 itu yang malah 2 wanita yang menari kan. Menarinya pakai pakaian kan? Lebih ramai saudara. Coba cek saudara nanti. Hanya uang 1.000 rupiah yang tidak ada wanita menari. Malah golok di situ. Nah, jadi saudara, uang saudara itu bisa membuat orang lain menari. Amin. Kalau kepingin nyoba, kasihkan ke dalam daerah misi. Ini anak-anak yang tidak bisa sekolah, ya. Anak-anak yang berada di asuhan ya di Sumba ini. Ini kita ambil bagian udah bertahun-tahun sudah. Loh, kita kan sesuai ukuran iman kita. Kita jangan mengukur iman orang lain. Kalau ada orang bisa ya gereja bisa setiap minggu, setiap bulan bisa support 5 juta ya. Nah, kita jangan mengukur mereka. Kita ini mengukur iman kita. Tetapi ada beberapa tempat ya, ada persekutuan hamba Tuhan. Kita support setiap bulan. Ini sebuah konsistensi. Menjaga tetap berada dalam ketinggian. Karena janji Tuhan ya, orang yang memperhatikan orang lemah ini itu menutangi. Ini menjaga konsistensi.
Kan banyak orang berdalih ya, pandemi ini sepi. Tuhan itu nggak ada tertarik dengan orang yang suka berdalih. Makanya saudara, karena apa? Domba-domba yang mendengarkan suaranya, tanda domba yang mendengarkan suaranya itu taat. Gembala bilang berkemah ya. Makanya domba itu seringkali gembala-gembala itu memberikan nama, karena dikatakan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya. Yesus mengenal miliknya secara pribadi seorang demi seorang. Makanya kan domba itu termasuk binatang kesayangan di surat dikasih nama. Ya di sini kan ada binatang kesayangan rumah ini adalah hoki, makanya dikasih nama. Ya, hoki, dia ngerti. Nah ini saudara, domba ini ngerti. Saya kan pernah ya gembala punya domba, ada 8 atau berapa. Karena tadinya ya ngikuti keinginannya. Kamu bisa nggak? Karena ada anak ikut. Karena katanya pengalaman di rumahnya gembala punya kambing domba waktu sekolah itu dia biayanya dari jual kambing. Saya coba kasih, ternyata malah ditinggal pergi ke Jakarta domba itu. Ketemu. Ya, akhirnya saya lah ya berapa bulan yang mengeluarkan domba dari kandang, masukkan lagi, nanti sore keluarkan lagi. Tapi dari situ Tuhan mengajarkan, ini loh domba. Domba itu tidak bisa makan hanya satu jenis tumbuhan atau rumput. Makanya ketika dibawa rumput itu masuk ke kandang, tidak semua dimakan. Domba-domba ini kan sekarang ini kan pentingnya, ini kan media ini terbuka. Di situasi yang seperti ini, domba-domba ini bisa eksis atau enggak masalahnya. Itu tergantung bagaimana dia di padang yang berumput ini bisa makan dengan ini. Bisa lewat media ya, YouTube, bisa media apa saja, blog ya, untuk belajar firman. Tetapi kan di gereja ini kan sudah diberikan namanya patronnya 4 ya, salvation, Holy Spirit, divine healing blessing, dan second coming. Ini patronnya. Ketika sesuatu itu berbeda, makanan yang diberikan itu ngandung duri, saudara. Wah, kok dimakan? Kalau orang nggak paham patronnya, saudara, ini memang makanya seperti dikatakan, orang yang tidak memiliki visi menjadi liar. Jadi liar. Jadi karena apa? Dikatakan dan gembala itu menuntunnya keluar. Itu berbicara bukan hanya keluar, itu artinya untuk menyelamatkan dia dari kelaparan. Menyelamatkan dia bukan hanya diselamatkan nanti masuk surga, tapi menyelamatkan dia dari berbagai aspek. Kalau domba itu di kandang terus, ini sekarang kita jadi domba yang terbuka, ladang lahannya itu luas sekali. Media ini termasuk tergantung, tapi ini kan banyak onak durinya, saudara. Makanya sebenarnya kita ngerti 4 prinsip keselamatan itu apa saja. Roh Kudus, kita belajar bukan hanya pribadi Roh Kudus, bukan hanya belajar bisa bahasa roh, tapi ngerti karya-karya Roh Kudus, buah-buah roh. Sehingga bisa membedakan nanti ini rumput di luar ini rumput berduri ya, atau ini rumput yang mengenyangkan, yang mensupport apa yang dia sudah dapatkan. Makanya 4 prinsip ini kan orang perlu penting. Ini hanya menjadi pedoman pijakan. Nah, sekarang kan orang tidak boleh alasan, wah aku nggak bisa som karena pandemi. Loh, sekarang som dari rumah bisa, by Zoom. Hari-hari ini tidak ada orang lagi bisa berdalih. Kalau bisa berdalih itu sebuah kebodohan. Orang ini harus maju.
Karena manusia ini diperlengkapi oleh Tuhan dengan hikmat dan pengertian. Hikmat. Kalau kurang hikmat, Tuhan bilang minta hikmat. Begitu, saudara. Kemudian, saudara, bagian yang terakhir, saudara. Ini pasal yang kelima ya. Pasal 5. Ayat 5. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti, malah mereka lari daripadanya, karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal. Nah, gereja hari-hari ini, penjaga ya, itu berurusan dengan gembala-gembala palsu. Hari-hari ini, saudara. Karena banyak domba-domba ini bukan mengikuti penjaga atau gembala, tapi justru mengikuti orang asing. Sudah ikut som 3 kali, sudah 6 tahun di gereja Betani, disesatkan dengan orang asing, saudara. Bahkan sudah dikuliahkan 4 tahun. Apa enggak? Begedek bahasa Jawanya, saudara. Ya kan? Ini, saudara, wah ini kalau saya benar-benar dengan pakai gada besi boleh ngeprok kepalanya, tak keprok, saudara. Karena membedek jadi kan, saudara. Saudara kalau pengen ngerti kata bedek itu apa namanya? Nasi dikasih air didiemin aja, itu namanya bedek, saudara. Ya itu. Saudara ngerasain banyak hamba betul kan, hari bedek akhirnya jantungnya. Jantungnya. Karena memang selalu berurusan dengan gembala-gembala palsu, dan ini sudah disampaikan Rasul Paulus dan Rasul Yohanes. Rasul Paulus sudah memperingatkan Timotius, gembala muda ya, di 1 Timotius 4 ayat 1. Tetapi Roh dengan tegas mengatakan bahwa di waktu-waktu kemudian ada orang yang akan murtad, lalu mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran-ajaran setan oleh tipu daya pendusta-pendusta yang hati nuraninya memakai cap mereka. Nah ini sudah. Jadi perhatikan ini sudah, setan-setan itu akan menggunakan tipu daya, ya, mencuri, membunuh, membinasakan, pakai manjat tembok ya, dan sebagainya. Berbagai cara. Karena ini bicara tipu daya. Mereka itu melarang orang kawin, melarang orang makan makanan yang diciptakan Allah supaya dengan pengucapan syukur dimakan oleh orang yang percaya dan yang telah mengenal benar. Ya. Tapi saudara, hari-hari ini yang sedang terjadi tipu daya. Makanya gereja ini berhadapan dengan gembala-gembala palsu, yaitu orang yang dalam tanda petik dipakai setan untuk menyampaikan, untuk menyesatkan. Untuk menyesat. Ini karena apa? Roh penyesat sedang. Bahkan banyak saudara yang larang vaksin. Katanya, ya kemarin ada saya mengeluarkan orang di grup. Karena apa? Dia kepercayaannya bahwa ini produk ini semua dari antikris. Padahal kemarin barusan dari operasi kanker dia. Saya bilang, kenapa kemarin waktu kena kanker ke operasi itu? Oh itu lain Pak. Loh, itu obatnya dari antikris loh, saya bilang. Kenapa mesti operasi? Kenapa nggak rela mati kena kanker saja kayak gitu? Loh, kadang-kadang orang itu nggak fair, ya kan? Menuduh ini begini, tapi dia sendiri mau dioperasi dengan produk obat yang hari ini yang dikatakan dari antikris, kan namanya nggak fair, saudara. Ya kadang-kadang orang itu banyak yang nggak fair. Nah ini pendusta-pendusta, kemudian roh-roh penyesat ini sedang bekerja. Ya. Kemudian Rasul Paulus juga sampai di dalam 2 Timotius pasal 4 juga menyampaikan begini. Karena akan datang waktunya. Jadi dia sampaikan nanti akan datang waktunya. Nah ini hari-hari ini kan sedang terjadi. Orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya.
Dan ini yang terjadi, sudah saya lihat subscribe di YouTube itu. Kalau semua pengajaran berurusan dengan setan itu subscribe-nya banyak sekali. Kalau umpamanya saya khotbah tentang topik ini, bagaimana mendapatkan gendruwo gitu, itu pasti banyak yang ingin tahu, saudara. Bagaimana memelihara tuyul, itu subscriber masih banyak, saudara. Saya kadang-kadang berpikir, ini kan yang terjadi, saudara, karena banyak orang ingin memuaskan keinginannya. Dan saya kan pernah diundang ngajar doa, tapi saya kan tema membangun manusia roh kan orang nggak tertarik, saudara. Ya nggak apa-apa, padahal tapi ternyata yang mengalahkan roh apa gitu ya, tertarik. Dan dikatakan begini, mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Pernah kan biasa seringkali diminta, saya kan kalau ngajar doa itu melurus-meluruskan saja, karena kan banyak sih melihat saudara. Ada yang berdoa, Pak, saya tuh kemarin melihat di Bali, melihat awan ini Pak fotonya, itu artinya apa ya Pak? Gitu. Waduh, saya ini nggak sakti. Wah ini yang susah, saudara, kalau ketemu para pendekar doa. Saya belum sampai ilmunya, saya gitu. Karena suruh nebak awan, saudara. Wah ini. Makanya kenapa banyak orang disesatkan sedikit sesuatu hal saja dia ingin dicari-cari. Dan kalau ketemu hamba Tuhan yang maksudnya gini, takut dibilang tidak sakti, itu kan bisa disesatkan. Oh ini maksudnya, ini ada gambar, lihat nggak kamu? Ini wajahnya kan seperti ada tanduknya kan, gitu. Padahal nggak ada. Itu kan ada loh, saudara, yang pura-pura tahu, tapi sebenarnya ya daripada dia dibilang nggak tahu, saudara. Itu namanya tadi menyesatkan. Jadi banyak yang terjadi. Kemudian Rasul Yohanes ini juga menyampaikan ya, di Yohanes pasal 4 ayat yang kedua sampai ayat 4. Demikian kita mengenal roh Allah, setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia berasal dari Allah. Dan setiap roh yang tidak mengaku Yesus tidak berasal dari Allah. Roh itu adalah roh antikristus, dan tentang dia telah kamu dengar bahwa ia akan datang, dan sekarang ini ia sudah ada di dalam dunia. Kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu. Sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Mereka berasal dari dunia, sebab itu mereka berbicara tentang hal-hal duniawi, dan dunia mendengarkan mereka. Kami berasal dari Allah. Barang siapa mengenal Allah, ini penekanannya mengenal, saudara ya. Domba itu mengenal gembalanya, mengenal Allah. Ia mendengarkan kami, jadi bisa membedakan. Dan selanjutnya, barang siapa tidak berasal dari Allah, ia tidak mendengarkan kami. Itulah tandanya roh kebenaran dan roh yang menyesatkan. Pengenalan akan Tuhan itu penting sekali. Domba itu makanya harus mendengar suara gembala. Kalau saudara setiap hari tidak mendengar suara Tuhan, saudara akan mudah disesatkan. Karena ada noise, suara asing yang akan berkeliaran di sekitar saudara. Ini saya kalau buka HP ini kan juga banyak suara berkeliaran. Kalau saudara tidak bisa terganggu loh, mengganggu noise, voice dan noise beda. Makanya saudara harus yakinkan ya, saudara itu bisa mengenal roh kebenaran.
Mari kita mengikuti. Mari saudara buka hati saudara pada Tuhan. Dia gembala agung kita. Kalau saudara mengenal Tuhan dengan benar, dengan baik, saudara kan bisa membedakan mana noise, mana voice. Haleluya, haleluya. Terima kasih. Tuhan, Kaulah Bapakku, tempat perlindunganku. Saat hatiku takut, ku percaya kepadamu. Ya, Kaulah Bapakku, tempat perlindunganku. Saat hatiku takut, ku percaya kepadamu. Ku rasakan tenang hatiku, tinggal di dalam hadiratmu. Lewati badai, ku takkan goyah. Ku tahu Tuhan memegang tanganku. Ku rasakan tenang hatiku, tinggal di dalam hadiratmu. Lewati badai, ku takkan goyah. Ku tahu Tuhan memegang tanganku. Ku tahu Tuhan memegang tanganku. Ku tahu Tuhan memegang tanganku. Ini yang kami percaya, Engkau Tuhan yang memegang tangan kami. Sekalipun kami harus berada di cuaca yang ekstrim ini, tapi kami tahu Gembala yang baik. Kau tidak pernah meninggalkan kami. Bahkan Kau menyalakan api, memakaroni kami dengan api berkeliling dan menyala. Terima kasih Tuhan untuk perlindungan-Mu, untuk penyertaan-Mu, untuk kasih-Mu, dan untuk perhatian-Mu sepanjang hidup kami. Dan kami dapat berkata kami tidak kekurangan apapun yang baik dalam hidup kami. Pagi hari ini, siang ini, kami mau bersekutu dengan tubuh dan darah, karena kami sangat-sangat memerlukan Engkau dalam hidup kami. Kami rindu kenal Engkau lebih lagi dan lebih lagi dan lebih lagi ya Tuhan. Supaya kami mendengar suara-Mu ya Tuhan, mendengar suara-Mu, dan kami menjadi orang-orang yang taat melakukan kebenaran yang Kau sampaikan hari ini. Kami percaya 2000 tahun lalu Kau mati bagi kami, dan Kau berkata tetelestai artinya sudah selesai. Engkau sudah menyelesaikannya bagi kami. Dan ini bagian kami, yaitu kami mempercayai apa yang Kau katakan dan melakukan apa yang Kau sampaikan hari ini kepada kami.
Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Mari kita persiapkan perjamuan kita. Kepala kita, mari kita akan baca sama-sama pesan Tuhan secara khusus buat kita. Terima kasih Bapa, Engkau gembala yang baik, Engkau gembala yang baik. Mari kita baca sama-sama 1, 2, 3. Ujilah aku ya Tuhan dan cobailah aku, selidikilah batinku dan hati. Mari kita angkat firman Tuhan di atas kepala kita. Oh Tuhan, penolong kami. Tuhan yang menyertai kami, Tuhan yang membuat kaki kami tidak kuat. Kami mengerti bahwa kami adalah domba-domba kesayangan Tuhan. Saudara dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bukankah yang kita pecah-pecahkan ini adalah tubuh Tuhan? Mari kita bersekutu dengan tubuh Tuhan dan kita makan bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan buat tubuhmu yang sudah memecah-mecahkan buat kami. Kami bersekutu dengan tubuhmu. Kami bersekutu dengan darah. Karena tubuhmu benar-benar makan. Terima kasih. Terima kasih. Mari kita angkat cawan tinggi di atas kepala kita dan dengarkan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bukankah cawan yang atasnya kita ucapkan syukur ini adalah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan dengan darah Tuhan? Amin. Mari kita bersekutu dengan darah Tuhan, kita minum bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari saudara, buka hatimu. Apa yang kau percaya yang Tuhan sudah selesaikan di dalam saya. Ketika kau percaya bahwa sakit penyakitmu itu yang ditanggungnya, maka itu yang terjadi sekarang dalam nama Yesus. Kalau engkau percaya bahwa keletihan, kelemahanmu dan Tuhan memulihkan, itu yang terjadi dalam hidup. Kalau engkau percaya Dia membukakan tingkap-tingkap langit dan membuka jalan yang baru bagimu dan memberkatimu, itu yang terjadi dalam hidup. Hiduplah sesuai dengan apa yang Tuhan firmankan, karena firman-Nya ya dan amin. Ora masanda rabata kasih di ora. Dinamo takana ya sini ini mukaya sini. Dinato nahaka sini sana. Karuniakan kepada setiap kami roh Tuhan pengertian. Karuniakan kepada setiap kami telinga yang mendengar. Terus perdengarkan suara, sebab kami domba-domba Kau gembalakan. Yang roh hikmat pengertian membuat kami bisa membedakan mana suara Tuhan atau
noise, ya suara dari orang asing. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Bapak, terima kasih. Dan sebelum kami pulang Tuhan, kami tahu kami perlukan Engkau. Berkati kami Tuhan, sehingga kami dapat menikmati apa yang Kau janjikan. Kau memperlengkapi kami dengan hikmat dan kuasa dari tempat maha tinggi. Bahkan Kau membawa kami melintasi badai, melintasi bukit-bukit, bahkan melintasi padang gurun. Dan kami menggenapi apa yang Kau janjikan. Kami jadi rumah doa bagi segala bangsa. Bahkan kami dapat melintasi pulau-pulau bangsa-bangsa, menjadi berkat buat mereka, menjadi pelaku-pelaku amanat agung. Dan kami menjadi rumah mujizat. Keadaan situasi apapun, kami percaya itu menjadi sarana untuk kami melihat mujizat-mujizat Tuhan. Karena kami konfeskan, kami perkatakan firman Tuhan. Dan firman Tuhan menciptakan yang tidak ada menjadi ada, menciptakan, membuat yang tidak mungkin menjadi mungkin, dan mengadakan semuanya seturut dengan kehendak Tuhan, baik adanya. Terima kasih. Dan kami menjadi rumah kabar baik bagi semua orang. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Sebentar kami pulang, Tuhan berkati kami. Mari sudah angkat kedua belah tanganmu dan arahkan hatimu kepada Tuhan. Karena Tuhan mau engkau menjadi orang-orang yang perkasa di bumi. Tanganmu kuat untuk menaburkan benih. Tanganmu kuat untuk menjadi berkat bagi orang lain. Dan sekarang terimalah berkat, anugerah, damai sejahtera, dan sukacita yang berlimpah-limpah dari Bapa di surga. Dan kasih sayang Tuhan Yesus Kristus, Dia sudah buktikan. Dia curahkan darahnya bagimu. Semua berkat yang dijanjikannya kepada Abraham, kepada Isa dan Israel itu digenapkan dalam hidupmu. Keluarga rumah tanggamu, usaha pekerjaanmu, studi kuliah pelayananmu. Dan Tuhan membuatmu berhasil, berkelimpahan, dan berkemenangan. Seorang pun jangan takut, gentar, atau khawatir. Percayalah, ya Immanuel, Roh Kudus menyertai kita semua. Mulai hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Sampai Maranatha, Tuhan datang kembali dan membawa kita masuk dalam kemuliaan kekal. Haleluya. Semua yang diberkati, percaya, dan siap jadi berkat sama-sama berkata, amin. Tuhan memberkati saudara.